Halo semuanya. Hai, selamat pagi. Pagi Kak. Iya. Lihat deh, baju kita udah samaan ya ampun. Wow. Apa sih bacanya apa? Ibu-ibu psikologi guys. Psikologi guys. Baju kita ini udah samaan kan? Kita belum kenalan nih Kak. Oh, iya. Ayo, siapa dulu nih yang kenalan? Sit dulu. Oh, iya. Sit apa? Batu gunting kertas ya guys. Oh, iya. Siapa Aku dulu? ya, Kak. Oh iya. Oke guys, aku Cynthia Yuwaningrum, biasa dipanggil Tia, mahasiswa psikologi semester 6. Oke, kalau aku kenalin, aku Farah Nur Fajrin, mahasiswa psikologi juga semester 6. Bisa dipanggil siapa nih? Terserah deh Kak, kakak mau panggil aku apa? Panggil Teteh aja gak sih? Teteh boleh. Aku manggil kakak aja ya, gimana? Iya, Kakak, boleh, biar Kakak. kebanyakan. Gimana gitu? Hmm. Oke. Oh, mau ngapain sih Kak di sini kita? Kita tuh di sini mau ngomongin tentang gimana sih kontribusi ayah gitu atau peran ayah untuk kesejahteraan anak itu kayak gimana sih kayak gitu Kak. Bener banget guys. Soalnya kan sekarang ini di medsos gitu ya, Iya. Kak, banyak banget kan ibu-ibu muda, orang tua yang ngebahas soal parenting. Tapi nggak banyak nih yang ngebahas soal peran ayah untuk Iya anak. benar, sekarang juga kan kayak banyak gitu kan, kayak AB sama ayahnya. Itu lucu banget gak sih? Banget, lucu banget. Terus siapa lagi Kak? Itu Ken Kulus itu. Iya. Terus Lala. Lala, lucu-lucu banget. Mereka tuh jadi meskipun ayahnya kerja di luar kayak gitu, tapi mereka itu tetap bisa menjalani hari-hari mereka itu bersama ayahnya gitu. Bener banget Kak. Oh iya, BTW, menurut kakak nih, aku mau tanya nih ke Kak Farah guys, tanggung jawab pengasuhan anak ini ada di siapa sih? Sebenarnya kalau kita bicara tentang pengasuhan itu, ya kita tanggung jawab berdua dong. Bikinnya kan berdua, maksudnya. Benar-benar Maksudnya kan kita bertanggung jawab untuk anak kita. Iya. Itu kan dua-duanya gitu, ibu dan ayah. Benar kayak banget. gitu. Ya guys, bener banget apa yang diomongin atau dikasih tahu sama Kak Farah. Peran pengasuhan pada anak ini ya tanggung jawab ayah dan ibu ya Kak. Iya, benar banget. Jadi masing-masing orang tua, ayah dan ibu ini keduanya mempunyai peran yang sama. Jadi dalam pengasuhan anak tentunya harus seimbang antara peran ayah dan ibu. Tetapi Kak, masalahnya ini di mata masyarakat kita ini masih memandang bahwa ibu ini ya yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengasuhan anak. Iya gak sih? Iya, makanya itu kan kita kan juga Indonesia ini kalau saya baca itu termasuk tingkat fatherless nomor 3 loh Kak. Itu kan udah astagfirullahaladzim Ya, gitu. Kemana aja nih bapak-bapak di seluruh Indonesia sama calon-calon ayah gitu kan. Itu kan perlu kita belajar gitu. Gimana caranya supaya kita juga mempunyai peran gitu sebagai ayah kayak gitu Kak. Bener banget. Ya, benar banget. Mungkin pandangan masyarakat seperti itu karena apa ya? Budaya patriarki di kita ya, Kak, Iya, benar banget. masih sangat melekat. Makanya nih, ya itu tadi, ibu perannya ya di domestik atau dalam pengasuhan anak, sedangkan ayah ya itu tadi dia perannya di publik. Padahal kan bagaimana cara pengasuhan orang tua ini mempengaruhi tumbuh kembang anak ketika anak dewasa, mempengaruhi kepribadian anak, mempengaruhi bagaimana cara anak menyelesaikan problem atau masalah seperti itu ya Kak. Iya, Iya. benar banget teh. Oh iya teman-teman, peran dasar ayah, apa sih yang dimaksud dengan peran dasar ayah? Jadi sebenarnya keterlibatan ayah dalam peran pengasuhan ini memiliki banyak arti. Seperti yang pertama ini, ayah ini terlibat langsung dalam aktivitas anak. Iya. Lalu yang kedua, ayah ini dia melakukan kontak dengan anak. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan finansial. Dan yang terakhir, anak ayah ini dia melakukan aktivitas-aktivitas dengan anak seperti itu. Oh iya nih, ada juga nih Kak penelitian yang meneliti tentang perilaku kognitif dan perilaku kognitif yang melibatkan sekitar anak kelahiran tahun 2000 sampai dengan 2001, di mana dalam penelitian ini dihasilkan bahwa anak yang sejak usia 9 bulan ini ayahnya ini terlibat langsung dalam pengasuhan, ternyata ketika usia 5 tahun ini anak ini jadi mandiri, kreatif, serta inovatif. Iya. Jadi di sini kita bisa tahu kan dampak dari keterlibatan ayah ini seperti apa. Benar Benar banget kan.
Mungkin ayah-ayah di sini, ayah-ayah calon ayah atau ayah muda di sini atau yang baru menjadi ayah masih bingung kira-kira bentuk keterlibatan ayah ada Itu seperti pengertiannya apa seperti gitu apa ya? Iya, gitu. benar-benar. Nih teman-teman, sebenarnya simpel aja sih. Waktu ayah, waktu antara waktu ayah sama waktu ibu itu kan beda ya kak? Iya, Beda beda sih. banget. Benar-benar. Heeh. Karena kan ayah tuh biasa untuk stereotip kita untuk mencari nafkah Benar, gitu. mencari nafkah, kerja. Nah, mungkin ayah ini bisa meluangkan waktu di sela-sela aktivitas kerjanya. Jadi dia entah di waktu liburnya atau pulang kerja atau mau berangkat kerja bisa menjemput anak, lalu mungkin pulang kerja bisa berbincang-bincang sama anak, Benar-benar lalu banget teh. di hari libur bisa mengajak anak jalan-jalan atau sekedar main bersama lah, main di depan teras gitu, mungkin seperti itu sih. Dan juga perlu banget nih ayah ini menunjukkan kasih sayang, entah perhatian kepada anak. Mungkin dilihatnya simple ya kak, tetapi itu tuh berdampaknya itu sangat besar bagi anak gitu. Nanti kita bakal ngomongin dampak dari keterlibatan ayah kan ya kak? Oh ya, kontribusi ayah. Kontribusi dalam ayah kehidupan juga, sehari-hari. iya benar banget. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang peran dasar ayah untuk keterlibatan anak, sekarang kita ngomongin tentang kontribusi ayah nih teh untuk kesejahteraan anak. Yang pertama itu ada tentang perkembangan kognitif dan pendidikan gitu. Apa sih gitu? Gimana sih caranya ayah itu terlibat gitu? Yang pertama itu biasanya ayah itu hadir gitu loh saat dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu, seperti kayak anak membaca buku, ayah itu juga ikut nimbrung gitu loh, kayak lagi baca apa nih, itu bukunya beli di mana gitu. Jadi pertanyaannya tuh singkat gitu ya kak? Iya benar, jadi kan anak itu cenderung kayak bisa menjawab gitu loh. Kadang kan kalau ayah emang suka gitu gak sih teh, maksudnya kayak suka nanya-nanya gitu loh. Iya. Tapi itu bagus juga kan buat melatih komunikasi kepada anak. Iya benar banget. Terus dalam dukungan pendidikan juga ayah itu ya untuk memotivasi banget gitu loh untuk anak. Dan yang kedua itu ada kesehatan fisik dan gaya hidup sehat. Kenapa sih ayah itu kok terlibat dalam hal-hal kayak gitu? Ya iya dong, karena kan ayah lebih maskulin daripada ibu gitu. Kalau pagi-pagi biasanya ibu itu masak, ayah itu biasanya apa sih kegiatan ayah biasanya apa? Ngangkatin motor, Ya olahraga di sekitaran rumah. iya gitu. Makanya kan anak itu kayak ngeliat ayah itu sebagai role model gitu. Kayak ayah aku olahraga nih, aku juga ikut olahraga gitu. Makanya ayah itu sangat berperan penting dalam keterlibatan anak itu untuk hal kesehatan fisik dan gaya hidup yang sehat gitu teh. Terus dalam hal perkembangan dan pembentukan identitas dan nilai gitu juga ayah itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena biasanya kita belajar bertanggung jawab gitu dari ayah. Kayak gitu ya gak sih teh? Iya bener banget sih. Ada lagi gak sih teh? Ada banyak. Masih ada banyak lagi. Iya banyak banget. Salah satunya itu ada tentang pembentukan identitas dan nilai gitu. Iya. Kenapa ayah itu sangat berperan penting gitu? Ya karena kan kita belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, itu kita meniru ayah gitu untuk sehari-hari kayak gitu teh. Terus tentang hal-hal lain yang juga berbau sosial gitu, komunikasi interpersonal gitu. Kita kan terbentuk dari ayah gitu. Iya bener sih. Ayah itu juga kan lebih tegas ya teh dibanding ibu. Iya bener banget. Jadi kita bisa mendisiplinkan diri gitu loh kalau sama ayah. Bener banget. Iya, terus kalau biasanya kita menye-menyekan sama ibu, mama gak mau itu mah, gini mah gitu. Kalau sama ayah tuh kayak kita lebih tegas gitu loh, lebih kayak aku harus kuat gitu kalau sama ayah. Jadi penting ya keterlibatan ayah dalam pengawasan pada anak. Penting banget, karena itu mempengaruhi kognitif, juga mempengaruhi perilaku, semuanya itu kita belajar dari ayah gitu. Gimana caranya kita itu well-being nantinya gitu. Kita kan udah belajar tentang tahapan-tahapannya gitu. Belum tentu apa yang kita pelajari dari ayah itu bisa kita pelajari dari ibu gitu. Karena kalau ayah itu lebih menurut teteh nih lebih ke
Kayak gimana kalau ayah itu? Kayak gimana apanya nih Teh? Eh, Sorry. pelajarannya gitu loh, ke tanggung jawab gitu loh Teh. Ya, terus itu juga Kak, yang tadi Kakak bilang, pola pertanyaan yang lebih Iya. singkat dalam komunikasi dengan anak, singkat tapi mengarahkan gitu. Iya, kalau ibu kan cenderung ke perasaan kita Iya. gitu. Terus ternyata kontribusi ayah untuk anak itu bisa mempengaruhi gimana perkembangan kita nanti pada saat dewasa gitu Teh. Iya, bener banget. Terus juga nih Kak, Iya. anak ini kan dia punya kebutuhan dasar kayak akan kasih sayang, Iya. perhatian, harga diri. Nah, kalau misalkan kebutuhan dasar itu nggak dipenuhi, Iya, nggak iya. dipenuhi oleh orang tua, maka ya itu perkembangannya itu akan terganggu. Iya, terhambat gitu Bener ya. banget. Makanya, Nah, mm-mm. ini Teh juga untuk para ayah gitu ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang melewati perkembangan anak kita gitu ya. Sayang banget gitu. Bener banget. Jadi itu tadi, ayah ini jangan sampai ayahnya ada gitu, dia ada, tapi sosoknya ada gitu. iya sosoknya ada, bener banget, tapi perannya nggak ada gitu. Soalnya ya itu tadi, itu sangat mempengaruhi perkembangan anak secara gak langsung. Makanya nih para ayah, bukan ibu doang nih yang belajar soal benar. konflik sama pola asuh. Ayah juga penting banget nih, karena ayah juga mempunyai peran tersendiri Benar dalam banget. pengasuhan pada anak, kayak gitu sih. Ya, yang itu gak bisa dikasih sama ibu. Benar, Gitu. ya. Meskipun ibu itu everything gitu ya sama Iya. kita gitu. Mungkin segala-galanya lah buat kita gitu. Iya. Tapi ayah itu tetap sangat berharga juga teman-teman buat kehidupan kita gitu. Iya. Lihat aja untuk anak-anak di luar sana gitu ya, yang ayahnya lengkap, terus mereka juga hadir di kesehariannya. Itu beda sama anak-anak yang punya ayah tapi ayahnya itu sibuk kayak gitu, beda banget. Iya, Kayak beda gitu. banget sih. Teh boleh sambil diminum Teh? Minum dulu. Minum dulu ya guys. Nah, Sekarang kenapa? kita ngomongin apa lagi nih Teh, kan udah kontribusi ayah gitu. Oh Terus, iya. Mungkin teman-teman di sini juga udah sedikit kebayang ya, bener. kebayang soal peran dasar ayah, kontribusi ayah seperti apa. Sekarang nih, dampaknya bagi anak tuh seperti apa sih, sampai sebegitu pentingnya peran dasar ayah ini bagi anak, keterlibatan ayah ini bagi anak. Nah, iya, apa sih ya dampak yang akan dimiliki oleh anak ketika ayahnya ini terlibat langsung dalam pengasuhan ya Teh? Iya, Ya, Kak, ternyata nih, kan sebelumnya kita udah singgung nih, antara gaya komunikasi ayah kepada anak, ibu kepada anak ini kan berbeda. berbeda banget. Nah, ternyata gaya komunikasi ini akan melatih komunikasi yang lebih kompleks sehingga menstimulasi kognitif anak. Nah, gaya bicara ayah yang singkat dan mengarahkan ini, yaitu tadi, dia akan mempengaruhi pada perkembangan kognitif anak. Nah, lalu yang kedua ini, keterlibatan ayah dalam pengasuhan ini akan memberikan fungsi eksekutif yang lebih optimal. Apa sih itu? Seperti anak ini dia lebih mampu merencanakan, lalu mengatasi masalah, yang seperti itu ya Teh, ya Kak. Iya. Nah, lalu selanjutnya ini, keterlibatan ayah dalam pengasuhan ini ternyata akan mengembangkan, mempengaruhi pada perkembangan emosi anak, di mana relasi yang positif antara ayah dan anak ini Iya. akan membuat anak ini lebih matang secara emosi. Mungkin anak lebih nggak mudah marah, Iya, benar gitu. Jadi regulasi emosinya ini baik. Lebih terkontrol gitu ya Teh. Bener banget Kak. Nah, yang selanjutnya ini, yang terakhir ini sebenarnya banyak nih Kak dampaknya ini. Mungkin kita ini cuma ngebahas Ya, hal-hal yang biasa aja dulu Benar, gitu, yang ya. bisa dilakukan, benar. mungkin bisa dilakukan sama siapapun gitu ya Teh. Benar, betul. Nah, yang terakhir ini ternyata mengembangkan moral anak, di mana ayah ini kan cenderung lebih tegas dan maskulin. Di mana ya kalau misalkan ada perilaku anak yang menyimpang, Iya. si ayah ini tentunya akan langsung tegas gitu dengan perilaku anak. Dan hal ini akan mempengaruhi perilaku anak, sehingga perkembangan perilaku anak yang negatif ini cenderung minim gitu. Iya, bener banget. Bener banget. Ada kalau mau mandi hujan gitu ya, ya mau mandi hujan gitu, jangan nanti sakit gitu. Beda lagi kalau sama ibu yang ngomong ya, oh tapi aku pengen mandi hujan, jangan nanti kamu sakit gitu. Nggak didengarin kadang Teh ya. Iya, Ya bener banget. Bener banget. Terus kadang kan ada juga nih anak kecil yang mungkin
ke orang yang lebih tua itu kurang sopan. Iya benar Iya, banget. si ayah ini mungkin bisa lebih tegas, itu loh kamu itu nggak bagus kayak gitu. Jangan, nggak Ya. boleh gitu. Bener banget. Nah kayak gitu sih. Ngomongin dampak positif, kira-kira di sini ada apa lagi ya? Itu Kalau- apa sih? Peran dasar, Ya, peran dasar, kontribusi. dampak. Nah, gitu. yang paling penting apa nih kira-kira nih? Yang paling penting, Apa nih kak? yang paling penting itu pastinya tips and trick Tentu aja untuk nih. seluruh ayah di Indonesia dan seluruh para calon ayah yang mungkin nanti gimana ya jadi ayah tuh gak tahu deh gitu atau gimana gitu ya kita harus belajar dulu gitu ya teman-teman. Bentar. Nah, jadi kita nggak sekedar ngejelasin doang nih peran ayah apa, kontribusi Iya, ayah, tapi- dampak ayah apa, tapi di sini juga kita bakal bagi tips nih Ya tips menjadi. and trick gitu ya. Iya, bisa langsung nih ya kak. Nah yang pertama itu Ya, kita harus luangkan waktu bersama dengan anak gitu. iya penting banget. Nah, gimana ya cara meluangkan waktu bersama anak itu? Yang pertama, kita harus lepas dari gadget, dari alat elektronik gitu. Kalau kita tuh bareng sama anak gitu, jadi fokus iya. gitu, fokus sama anak. Kalau anak main, kita ikutan main gitu. Mungkin masih awam ya untuk masyarakat kita tentang kalau main sama anak itu main kejar-kejaran, main petak umpet gitu. Kalau ayahnya kan kadang agak freak gitu mungkin ya. Iya. Tapi tuh nggak apa-apa banget loh. Ayah tuh main petak umpet gitu sama anak, terus main. Ya apa sih hal yang disukai sama anak itu sebisa mungkin ayah itu harus terlibat gitu. Mungkin kelihatannya simpel ya kak. Iya, tapi itu susah banget loh. Nah, Kadang ayah tuh gini loh, kalau hari libur, mah, aku ada janjian ya mah sama teman-teman mau mancing gitu. ya, terus kadang udah capek kerja mau istirahat. Iya, bener banget. Ayo dong ya, jalan-jalan ya gitu. Udah sama mama kamu aja Iya, gitu. kamu tuh, mama kamu Iya, gitu benar. kan. Jadi dilemparin ke ibunya gitu. Udah sama kamu aja gitu. Iya, Iya. bener banget teh. Nah, selanjutnya itu yang kedua teh, tips and triknya itu Iya. dengarkan dan berbicaralah. Aduh, Deep banget gitu ya. iya ya. Terus itu. Aku orang yang paling gak bisa soal kayak gini teh gitu. Pasti kayak otomatis terharu gitu loh Iya, kalau iya. ngomongin hal-hal kayak gini. Iya. Dengarkan dan berbicaralah itu kayak kita harus mendengarkan apapun yang anak kita ungkapin gitu. Anak kan biasanya jarang ya ngobrol sama ayah gitu. Iya, ya itu Iya. tadi karena waktunya lebih banyak di luar ayah ya. Benar. Terus anak itu juga cenderung takut biasanya ngobrol sama ayah. Iya, bener banget. Biasanya anak itu kalau ngobrol sama ayah tuh minta duit biasanya ya kan? Iya. Ya nggak sih teh? Iya. Ya duitnya kurang ya atau ya anterin aku atau gimana gitu. Iya. Dan itu kita harus mendengarkan hal-hal lain dari anak kita umpama kayak ya aku hari ini sedih kenapa gitu. Jadi kita harus merespon memberi stimulus itu yang baik gitu kepada anak supaya dia itu merasa perasaannya ini divalidasi gitu sama ayahnya. Jadi nggak ada anak itu kurang perhatian atau jadi silent treatment gitu kan. Itu mempengaruhi nanti ketika mereka dewasa gitu. Iya, iya. Terus yang ketiga itu harus menjadi teladan. Teladan yang seperti apa sih gitu ya, seperti kayak memberikan contoh berperilaku positif gitu ya. Berperilaku positif yang seperti apa? Ya yang menghormati orang lain, terus yang kerja keras dan berempati gitu sama orang gitu kan. Umpama kalau ada orang di pinggir jalan yang nggak punya rumah atau kerja sebagai pemulung gitu, teh ayah tuh bisa kayak makanya nah kita itu harus bersyukur, kita itu harus lebih banyak lagi meningkatkan apa ya kepercayaan kita sama Tuhan gitu. Kita dikasih hidup kayak gini, kita bisa makan gitu. Jadi lebih belajar tentang pemaknaan hidup gitu teh. Iya. Mungkin simpelnya jadi model ya, model yang Iya bener banget. Terus yang selanjutnya itu yang udah keberapa teh? keberapa ya sekarang, keempat Oh kali ya. iya benar-benar keempat. Yang keempat, mantap. Maklum guys, pusing banget. enggak bercanda. Minum dulu. Oh iya benar banget, minum dulu.
Nah, selanjutnya itu berikan kasih sayang dan dukungan. Gimana itu? Kalau ngomongin kayak gitu tuh Teh, kayak deep banget juga gak sih? Iya, bener banget. Ya, jadi kita itu sebagai ayah Heeh. itu harus bisa mengekspresikan rasa kasih sayang gitu. Kayak gimana sih caranya menunjukkan kasih sayang gitu sama anak gitu kan? Secara kan laki gitu, Iya. biasanya malu gitu Iya, atau gengsi. apa, gengsi gitu. Bener. Ya tunjukin aja secara fisik atau secara verbal kayak berpelukan gitu sama anak. Terus kalau secara verbal itu umpama nih anaknya cewek, aduh anakku si cantik yang membanggakan ayah gitu. Sweet banget. So sweet banget ya Teh. Sweet banget. Aku jadi terharu. Terus kalau anaknya laki-laki, aduh anak ayah yang ganteng sekali ini mau pergi kemana, jangan lupa olahraga ya anak ganteng gitu. Jadi kita itu merasa apa sih yang kurang gitu, semuanya itu udah aku dapetin gitu. Jadi aku tidak mencari sesuatu hal lain di luar rumah selain di rumah bersama ayah kayak gitu. Biasanya kan kalau anak-anak kekurangan kasih sayang ayah itu nanti dewasanya ya seperti itu gitu, akan mencarikan hal itu Iya. ke orang lain gitu guys. Terus mungkin kalau kurang ya Teh, ayahnya yang terlibat dalam pengasuhan anak mungkin cenderung akan melakukan perilaku yang negatif Iya, ya. benar-benar banget. Karena mungkin nggak ada pengawasan dari ayah ya Kak. Iya, kalau udah kayak gitu kan pasti itu kayak memberatkan hati orang tua juga ya gitu. Iya. Jadi gimana caranya kita itu sebagai ayah untuk menyehatkan mental anak kita gitu ya. Banyak banget sekarang apa Teh kayak Apa nih? webinar workshop tentang parenting gitu. Itu bisa banget ya. Iya. Di internet juga nih banyak banget. Banyak banget. Iya, Terus enggak. yang selanjutnya itu ada kembangkan hubungan positif dengan ibu gitu. Nah, kalau tadi kita di awal kan udah dibahas kan, kalau ini kan tanggung jawab kita gitu, kita ibu dan ayah, bukan tanggung jawab ayah, bukan tanggung jawab ibu. Jadi gimana caranya kita itu harus bekerja sama sebagai orang tua gitu ya. Iya. Kayak gimana sih kerjasama antara ibu dan ayah itu? Ya kita sebagai ibu dan ayah juga harus menciptakan lingkungan yang harmonis, Bener lingkungan yang konsisten kayak gitu. Terus kalau kita itu revolusi konfliknya juga harus bagus gitu ya, sebagai pasangan gitu. Nah contoh kayak kalau ada konflik gitu ya, kan kita gak boleh dong ngomong di depan anak. Iya. Itu akan menyakiti hati anak ketika mendengarnya gitu. Baik itu ibu ngata-ngatain ayah ataupun sebaliknya ayah ngata-ngatain ibu gitu. Apalagi ya yang sangat sensitif itu adalah ketika ibu yang dikata-katain gitu. Secara kan kita sebagai anak itu sangat memiliki hubungan dan kelekatan batin gitu ya sama ibu gitu. Jadi kalau kita punya masalah gitu, tunggu anak itu tidur atau anak itu main gitu, atau anak itu ada di luar sama teman-temannya, ataupun kalau masih bayi tunggu aja, mungkin taruh di kamar kasih susu gitu dulu. Terus kalau mau ngomong tuh gimana? Ya kan kita sama-sama anak terus gitu, ada di rumah gitu. Ya, Mah, kita perlu ngomong berdua nih Mah gitu. Atau tunjukin aja kita terlihat baik-baik aja di depan anak itu kayak Mama emang semalam dari mana Ma gitu, Papa semalam dari mana Pa gitu, biar anak itu gak curiga. Kan anak kadang kan merasa ada apa ya papaku sama mamaku, jangan-jangan mereka bertengkar gitu kan. Jadi kalau ada masalah omongin aja secara baik-baik, jangan memakai kekerasan fisik, kekerasan verbal. Itu tidak akan menyelesaikan masalahnya Teh gitu. Iya. Malah jadinya mengarah kepada ini si anak sendiri gitu, memberikan yang negatif pada si anak sendiri. Benar banget. Jadi kayak mempengaruhi pikirannya dia, jadi negatif thinking gitu. Jadi takutnya dia sebagai anak gitu merasa gak percaya lagi gitu. Oh, kok ayah aku bohong ya, kok mama aku bohong,
ternyata mereka bertengkar, kok bilang kayak gini, kok bilang kayak gitu. Takut anak itu trust issue sama kita gitu. Nah selanjutnya itu ya yang pasti libatkan diri dalam aktivitas anak gitu ya teh, kayak aktivitas ekstrakurikulernya, kayak dianterin aja anak itu udah beda vibes-nya kan, kayak lebih seneng, aku dianterin papaku loh tadi gitu, Iya, bener banget. aku dianterin mamaku loh tadi gitu. Terus yang selanjutnya itu menjalankan hobi bersama. Kalau anak cowok biasanya kan main bola bareng sama Iya, bapaknya gitu. Kalau anak cewek ya gak apa-apa gitu. Anak cewek ya biasanya pasti bisa jogging bareng atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya Teh. Mungkin bisa diajak juga nih jalan-jalan ke kebun raya atau taman kebun binatang kayak gitu kan. Iya benar banget. Bakal seneng banget anak. Jangan-jangan dulu Teteh sering diajakin ke kebun raya Bogor ya? Iya. Iya ya. Dan yang pasti yang terakhir ya Teh, kita itu harus terus belajar dan berkembang gitu sebagai ayah, upgrade gitulah ya, kayak baca-baca buku, terus belajar tentang menjadi ayah yang baik. Terus kita itu gimana sih caranya meningkatkan kualitas hidup anak gitu. Kita itu harus terus berkembang dan terus belajar karena kan kita juga manusia gitu kan. Seperti yang sudah dijelaskan di hadis juga ya Teh, kalau belajar itu sampai akhir hayat gitu. Benar banget. Apalagi ini belajar soal perkembangan anak ya. Iya benar banget Teh. Nggak bakal ada habisnya teman-teman. Jadi ya itu tadi kita masih perlu garis bawahi bahwa ilmu parenting itu penting banget. Penting banget Antara ayah dan apalagi ibu. untuk ayah ya, kayak gitu. Iya, betul. Jadi nggak semuanya apa yang kita lakukan itu ibu dan ibu. Ayah juga harus terlibat penting gitu dalam hal pengasuhan dan kesejahteraan anak gitu. Jadi biarkan anak itu nyaman dengan keluarganya sendiri gitu. Biarkan anak itu berkembang di dalam keluarganya sendiri itu lebih jauh lagi. Jangan sampai anak itu mencari kenyamanan itu di luar rumah gitu. Biarkan anak itu berpikir bahwa tidak ada yang lebih berarti dari ayahku, tidak ada yang lebih pengertian dari ayahku. Ih, kok aku sedih beneran. Aku emang paling gak bisa banget kalau soal ayah gitu, kayak sedih banget gitu Teh. Iya, emang mungkin karena ini juga ya Teh, ayah Teh ini benar-benar terlibat aktif. Iya bener banget gitu. Jadi kayak apapun gitu, ayah aku itu selalu ada gitu. Aku butuh apa gitu, ayah aku selalu ada. Sorry ya guys, ya Allah kok jadi malah terharu sih. Tapi itu bener hal yang sensitif banget sih kalau ngomongin soal orang tua, entah ayah dan ibu. Apalagi sekarang kita lagi ngebahas ayah. Dan tentunya nih, kenapa nih Kak Farah bisa nangis nih, karena itu tadi ayahnya ini terharu karena ayahnya ini terlibat aktif langsung dalam pengasuhannya Kak Farah dari kecil ya Kak. Iya bener banget. Udah Teh, nanti lanjut lagi. Oh iya nih. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi mungkin kayak gini ya teman-teman, sebagai perempuan juga nih, memilih pasangan kita nih, laki-laki yang tepat ini merupakan keputusan yang paling penting gak sih? Oh iya benar. Dimana keputusan kita dalam mencari pasangan laki-laki ini akan mempengaruhi bagaimana anak kita nantinya dibesarkan, diberi pola asuh yang seperti apa, kan itu sangat berpengaruh ya. Jangan sampai nih pasangan kita nantinya ini dia menganut budaya patriarki, di mana ya kita nih yang bertanggung jawab dengan urusan anak, sedangkan dia ya udah kerja aja gitu. Iya benar. Ya gak sih Kak? Sedih banget kan kalau kayak gitu. Sedih banget Teh, kayak kok apa-apa semua kita gitu ya, apapun itu emang anak tuh deket banget sama ibu gitu, tapi ya jangan melupakan sebagai tugas ayah gitu ya. Iya, benar banget. Jadi itu tadi ya, buat kita semua nih perempuan, penting banget nih buat memilih pasangan laki-laki yang tepat, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Karena menikah itu bukan soal suami dan istri, tetapi di dalamnya itu ada anak gitu, keluarga kecil. Kita membangun keluarga kecil bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah. Gini ya, bener banget Teh. Ya, closingannya gimana kalau
kita minta Kak Farah nyanyi. Suaranya bagus banget, guys. Boleh Apa? nggak? Suara aku juga biasa-biasa aja Oh. sih, karena aku juga udah lama gak pernah nyanyi soalnya teh. Enggak, masih bagus, masih cakep. Oh, kita- aku pernah nyanyi tapi di kamar mandi. Pantes mandinya lama ya, Kak. Nyanyi lagu apa nih teh? Oh, tentang ayah Ya ya. tentunya tentang ayah dong, kan tema kita tentang peran ayah. Masa nyanyi yang lain? Ayo, Yang lagunya yang terbaik bagimu itu gak sih? boleh. Gimana ya awalnya lupa. Enggak, gini guys. Lagu ini, duh nanti aku nangis. Enggak. Lagu ini buat seluruh ayah di Indonesia dan untuk para calon-calon ayah di seluruh Indonesia juga ya. Lagunya yang terbaik bagimu itu loh. Iya, pasti pada tahu, Kak. Yang lagunya gini. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisiku terngiang. Hawa nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Andaikan detik itu kan bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku yang haus akan kasih dan sayang. Duh, gak bisa. Udah Ya ampun. aku gak kuat banget. Gak bisa sampai ranya guys, sorry. Ya, tapi biasanya orang yang mudah nangis ini hatinya lembut, guys. Oke. Masya Allah. Iya. Jadi kita cukup di sini aja. Ya, Coba. coba dulu Iya. ya guys. See you, sampai ketemu lagi di obrolan kita ya, Teteh dan Kakak. Oke. Bye bye. Bye.